Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis soal matematika SMP dan SMA. Nah, jadi kita akan mempresentasikan tentang analisis soal SMP dan SMA yang itu merupakan pemecahan masalah, soal pemecahan masalah atau hanya soal cerita. Oke, selanjutnya kelompok 9 akan yang pertama Lucy Rahmawari dengan NIM 4014191176, kedua Asep Ari Irawan dengan NIM 41014191778, dan yang ketiga saya sendiri Evita Maulana Dewi dengan NIM 41014191179. Oke, selanjutnya. Nah, kita soal satu di sini, Anissa lahir pada tanggal 3 Juni di hari Jumat. Jika Cantika lahir pada tanggal 20 September di tahun yang sama, ia lahir pada hari. Nah, penyelesaiannya di sini bisa dilihat teman-teman bahwa bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu terdiri dari 31 hari. Sedangkan bulan April, Juni, September, November itu terdiri dari 30 hari. Nah, sedangkan di bulan Februari itu terdiri dari 28 hari jika itu merupakan tahun kabisat. Sedangkan 29 hari jika itu, Februari terdiri dari 28 hari jika bukan tahun kabisat, sedangkan 29 hari jika merupakan tahun kabisat. Untuk jumlah hari dari 3 Juni ke 20 September itu ada 109 hari. Nah, satu minggu itu kan ada 7 hari. Jadi, 109 hari jika dijadikan ke minggu, itu dibagi 7 menjadi 15 minggu lebih 4 hari. Nah, karena hari Jumat ke hari Jumat itu seminggu, maka Jumat ditambah 4 hari adalah hari Selasa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Cantika lahir pada hari Selasa. Next. Dari soal tadi, kita bisa mendapatkan pembahasan bahwa soal satu itu merupakan soal pemecahan masalah, karena di dalam soal ini mengandung karakteristik soal pemecahan masalah, yaitu mengandung nilai konsep matematika di dunia nyata, yang artinya langsung terjun dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Dan itu menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, begitu. Penyelesaiannya pun melibatkan pengetahuan dan keterampilan dasar menghitung. Jadi soal satu itu pecahan masalah. Tuh. Oke, next. Untuk soal yang kedua, ini isinya sebuah denah mempunyai skala 1:200.000. Pada denah tersebut tertera jarak berikut. Rumah Agus ke rumah Bimo itu 3 cm. Ini jarak dalam denah ya. Rumah Bimo ke rumah Cahaya 8 cm. Rumah Agus ke rumah Danu 6 cm. Rumah Danu ke rumah Cahaya 4 cm. Henry berkendara dari rumah Agus ke rumah Cahaya melalui rumah Bimo. Sementara itu, Iqbal berkendara dari rumah Agus ke rumah Cahaya melalui rumah Danu. Selisih jarak tempuh sebenarnya yang dilalui Henry dan Iqbal adalah, kita next dulu ke penyelesaian ya. Ke penyelesaiannya dulu. Nah, dari penyelesaiannya soal di atas itu jarak tempuh Hendro itu sama dengan jarak tempuh rumah Agus ke rumah Bimo, ditambah jarak tempuh rumah Danu ke rumah Cahaya. Nah, jarak tempuh Hendro itu adalah 10 cm. Terus selisih jarak tempuh Hendro dan Iqbal itu sama dengan jarak tempuh Henry dikurangi jarak tempuh Iqbal, yaitu 1 cm. Nah, selisih jarak tempuh sebenarnya itu berarti jarak tempuh pada denah dibagi skala. Hasilnya adalah 1 dibagi 1/2.000 sama dengan 200.000 cm yang sama dengan 2 km.
Oke, ke pembahasan analisis. Nah, jadi soal nomor 2 ini di samping itu termasuk ke soal pemecahan masalah. Karena apa? Karena di dalam soal ini mengandung karakteristik soal pemecahan masalah. Nah, karakteristiknya itu berupa nilai konsep matematika di dunia nyata. Artinya langsung terjun dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari begitu. Dalam hal ini kita menghitung jarak rumah seseorang menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan berbagai solusi. Penyelesaiannya melibatkan pengetahuan dan keterampilan dasar menghitung. Jadi, soal nomor 2 ini merupakan soal pemecahan masalah, teman-teman. Oke, next soal ketiga. Untuk soal nomor 3, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5x ditambah 2 meter dan lebar 2x ditambah 7 meter. Jika keliling lapangan 74 meter, panjang dan lebar dari lapangan berturut-turut adalah penyelesaiannya yaitu diketahui. Penyelesaiannya kan sudah diketahui panjangnya sekian, lebarnya sekian, berbentuk variabel ya teman-teman. Jadi yang baru diketahui dengan jelas itu kelilingnya. Nah, dengan perhitungan yang bisa dilihat sendiri oleh teman-teman di sini, bahwa kita memperoleh nilai X-nya itu sebesar 4, dan nilai panjangnya 22, lebarnya 15. Nah, jadi panjang dan lebar dari lapangan berturut-turut adalah 22 meter dan 15 meter. Oke, next. Next, ke pembahasan. Lucy, next. Nah, pembahasan dari soal nomor 3, itu tadi, soal nomor 3 ini tergolong dalam soal pemecahan masalah, karena di dalam soal ini merujuk kepada bangun persegi panjang dengan ukuran-ukuran yang berupa variabel yang telah diketahui di soal. Selain itu, kategori dari soal ini tergolong mudah, hanya berupa soal cerita biasa. Oh, maaf teman-teman, saya salah baca bahwa soal nomor 3 ini bukan tergolong soal pemecahan masalah. Jadi soal nomor 3 ini merupakan soal cerita biasa begitu. Sehingga tidak ada unsur yang mengubah pernyataan di soal menjadi model matematika, karena model matematikanya telah diketahui dalam soal. Jadi model matematikanya itu udah ada gitu, udah diketahui dalam soal. Jadi ini hanya merupakan soal cerita biasa. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, harga 1 bungkus permen rasa kopi sama dengan harga 2 bungkus permen rasa jeruk. Kinar membeli 3 bungkus permen rasa kopi dan 4 bungkus permen rasa jeruk seharga Rp160.000. Jika Dina membeli 5 bungkus permen rasa kopi dan 2 bungkus permen rasa jeruk, ia harus membayar sebesar. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat teman-teman bahwa ini diubah dulu dibuat dulu persamaan 1 dan 3X ditambah 4Y persamaan 2. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita peroleh Y sama dengan 16.000. Kemudian kita substitusikan Y yang tadi sama dengan 16.000 ke persamaan 1. Nah, kita peroleh X. X-nya 32.000. Kemudian Dian kan membeli 5 bungkus permen jeruk. Jadi tinggal kita kalikan. 5 kali 32.000 ditambah 2 kali 16.000. Kita peroleh hasil 192.000. Begitu, teman-teman. Jadi, Dian harus membayar Rp192.000. Untuk pembahasannya, soal nomor 4 tadi itu merupakan soal pemecahan masalah, karena di dalam soal ini mengandung karakteristik soal pemecahan masalah, yaitu
mengandung atau nilai konsep matematika di dunia nyata. Jadi langsung terjun dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari begitu. Dalam hal ini kita menghitung harga dari suatu barang menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan berbagai solusi, serta di dalam soal ini tidak diketahui bagaimana model matematikanya. Jadi di dalam soal itu sebelumnya tidak diketahui model matematikanya, jadi kita harus mengubahnya ke dalam model matematika sendiri begitu. Sehingga kita harus mengubah kalimatnya itu ke model matematika agar bisa diselesaikan gitu. Jadi penyelesaiannya itu melibatkan pengetahuan dan keterampilan dasar menghitung. Oke, next. Kita masuk ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini berbunyi, diketahui belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal BD sama dengan 140 cm dan luasnya 33.600 cm². Keliling belah ketupat ABCD adalah, jadi ini ditanya, itu keliling belah ketupat ABCD ya. Nah, kita selesaikan penyelesaiannya. Kita cari dulu luas tengah belah ketupat. Jadi luasnya yang 33.600 tadi dibagi 2. Nah, kita peroleh 16.800. Nah, kemudian ini kan setengah belah ketupat itu kan merupakan luas segitiga. Setengah belah ketupat itu merupakan segitiga begitu. Jadi 16.800 ini merupakan luas segitiga. Nah, kita cari di sini bahwa A-nya itu merupakan panjang diagonal BD yaitu 140 dan T-nya kita belum ketahui. Terus kita peroleh dari hasil perhitungan kita peroleh T sebesar 240. Nah, T di sini adalah nilai dari setengah diagonal belah ketupat yang satunya gitu. Tadi kan diagonalnya ada 2, yang satu udah diketahui 140, yang satu kita cari. Nah, kita peroleh 240, itu setengahnya. Jadi kalau secara utuh berarti 480. Jadi panjang diagonal yang AC, nah panjang diagonal AC itu 480. Terus setelah kita cari tadi, kita cari panjang sisi belah ketupat. Nah, kita cari dengan pakai Pitagoras ya teman-teman. Jadi tadi diagonalnya tadi kan 140. Kita bagi 2 jadi 70 karena kita carinya pakai Pitagoras yang bentuknya segitiga gitu kan. 70 ditambah 240 kuadrat. Jadi akar dari 70 kuadrat ditambah 240 kuadrat sama dengan 62.500. Jadi akar dari 62.500 itu adalah 250. Nah, jadi kita peroleh panjang sisi belah ketupat itu 250. Terus yang ditanyakan adalah keliling. Nah, kita tinggal kali 4. Jadi panjangnya 250 dikali 4, kita peroleh 1000 cm. Jadi kelilingnya belah ketupat sebesar 1000 cm. Nah, dari penyelesaian tadi dari penyelesaian tadi kita peroleh bahwa soal nomor 5 itu bukan merupakan soal pemecahan masalah. Dan itu hanya merupakan soal cerita biasa, karena di dalam soal ini hanya merujuk kepada mencari luas bangun belah ketupat dengan ukuran-ukuran seperti panjang diagonal dan luas yang telah diketahui. Oke. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucy. Silakan. Baik, untuk soal nomor 6 ini tingkatannya SMA. Untuk bunyi soalnya itu Haji, Yuda, dan Tony menabung di bank. Jumlah uang tabungan Yuda dan 2 kali uang tabungan Tony adalah 150.000 lebih banyak dari uang tabungan Haji. Jumlah uang tabungan Haji dan Tony adalah
1.450.000. Nah, jumlah tabungan mereka bertiga adalah 2 juta. Jumlah uang Yuda dan Tony adalah, jadi kita misalkan dulu bahwa uang tabungan Yuda itu sebagai Y, dan uang tabungan Hadi sebagai H, dan uang tabungan Tony itu sebagai T. Maka kita ubah menjadi model matematika, yaitu Y plus 2T sama dengan H plus 150.000. Lalu dari sini kita pindah ruas hanya. Jadi Y plus 2T min H sama dengan 150.000 itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua yaitu dari pernyataan jumlah tabungan Hadi dan Tony itu kan 1.450.000. Nah, itu bisa diubah menjadi model matematika yaitu H plus T sama dengan 1.450.000 itu menjadi persamaan kedua. Nah, untuk persamaan ketiga itu menurut kalimat yaitu jumlah tabungan mereka bertiga adalah 2 juta. Jadi H plus Y plus T sama dengan 2 juta. Itu menjadi persamaan ketiga. Nah, setelah kita lakukan eliminasi, kita dapatkan T-nya adalah 350.000. Jadi ini adalah proses eliminasi serta substitusi. Nah, jadi jumlah tabungan Yuda dan Tony yaitu Y plus H adalah 550.000 plus 350.000. Karena tadi setelah kita lakukan eliminasi dan substitusi didapatkan nilai Y sama dengan 550.000 dan T adalah 350.000. Jadi ini salah ketik ya. Jadi seharusnya itu Y plus T. Jadi jumlah tabungan Yuda dan Tony adalah 900.000. Nah, untuk soal 6 ini tergolong dalam soal pemecahan masalah karena di dalam soal ini mengandung karakteristik soal pemecahan masalah, yaitu mengandung konsep matematika di dunia nyata, artinya langsung terjun dalam pengaplikasian. Nah, dalam soal tadi kita ketahui bahwa kita menghitung jumlah uang tabungan secara real, jadi seperti itu. Untuk soal nomor 7, berbunyi seorang petani memiliki kawah sepanjang 80 meter yang direncanakan untuk memagari kandang berbentuk 3 buah persegi panjang bertempat yang identik seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Yang ditanya adalah luas maksimum kandang. Nah, ini adalah gambar dari kandangnya tersebut. Jadi ada gudang dan kandang kotaknya ada 5. Nah, kita misalkan dulu panjang sebagai P, lebar sebagai L. Maka 3P plus 4L sama dengan 80. Nah, lebar itu L kecil ya. Itu salah ketik. Oke, L sama dengan L itu luas sama dengan 80 min 4L per 3. Didapatkan L sama dengan 80L min 4L kuadrat. Nah, luas akan menjadi maksimum jika L aksen atau turunannya itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita dapatkan lebarnya itu 10. Nah, dari lebar 10 itu, kita bisa hitung luasnya, yaitu dengan mensubstitusikan lebar 10 itu ke dalam luasnya tadi, yaitu 80L min 4L kuadrat. Nah, didapatkan luasnya itu 400. Nah, soal ke-7 ini juga termasuk soal pemecahan masalah ya. Karena ini langsung kita itu tidak tahu modelnya seperti apa, model matematikanya. Nah, kita disuruh untuk mengubah dari soal cerita yang kompleks itu menjadi sebuah model matematika dan bisa diselesaikan. Untuk soal ke-8, nah ini sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju ke pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 20, jadi pukul 8 malam. Nah, kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam dan jarak tempuh dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah, jadi kita disuruh untuk menghitung jarak tempuh dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Nah, untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada berikut. Kan kita ketahui bahwa jarak pelabuhan A ke B itu 4 dikali 50 sama dengan 200 mil, lalu pelabuhan dari B ke C itu 8 kali 50 sama dengan 40 mil. Nah, dari situ kita menggunakan rumus Pythagoras ya, dengan menggunakan sudut. Nah, jadi kita ketahui bahwa jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah 200 akar 3 mil. Nah, soal 8 ini juga termasuk soal pemecahan masalah.
karena kita disuruh untuk menghitung jarak dari pelabuhan secara real. Dan ini menggunakan konsep matematika dan kita harus mengubah kalimat menjadi model matematika. Untuk soal ke-9, nilai rata-rata 40 siswa adalah 6,5. Jika ditambah dengan nilai ujian dari 4 siswa lain, rata-rata menjadi 6,7. Maka nilai rata-rata ujian matematika dari 4 siswa lain tersebut adalah, nah penyelesaiannya kita dapat dari rumus rata-rata seperti itu. Nah dari sini kita dapat nilai N-nya 8,7. Jadi nilai rata-rata ujian matematika dari 4 siswa lain tersebut adalah 8,7. Nah, soal ini tidak tergolong dalam soal pemecahan masalah karena apa? Nilai rata-rata 40 siswa sudah diketahui. Dan nilai ujiannya juga sudah diketahui. Jadi soal ini salah ya. Oke. Di pembahasan itu salah. Jadi ini termasuk soal cerita biasa. Karena unsur-unsurnya udah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan rumus dan langsung mendapatkan jawabannya. Oke, untuk soal ke-10, di dalam sebuah kotak terdapat 4 bola yang masing-masing bernomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, Ratri mengambil bola secara acak, mencatat nomornya, dan mengembalikannya ke dalam kotak. Hal ini ia lakukan sebanyak 4 kali. Misalkan jumlah dari keempat nomor bola yang terambil adalah 12, maka peluang bola yang terambil selalu bernomor 3. Nah, ini merupakan soal di peluang ya, peluang dengan menggunakan permutasi maupun kombinasi. Jadi untuk pemecahan masalahnya, penyelesaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. Yang pertama itu keempat bola terambil tersusun oleh angka 1344. Banyak kemungkinannya ada 12. Lalu keempat bola yang terambil tersusun oleh angka 2244, yaitu banyak kemungkinannya 6. Yang ketiga, keempat bola yang terambil tersusun oleh angka 2334 dan kemungkinannya terambil 12. Dan keempat bola yang tersusun oleh angka 3333 itu kemungkinannya 1. Sehingga banyaknya kemungkinan keempat bola yang terambil jumlah nomornya 12 adalah 12 ditambah 6 tambah 12 tambah 1 sama dengan 31. Karena banyaknya kemungkinan bola yang terambil selalu bernomor 3 adalah 1, maka peluangnya adalah 1/31. Nah, soal 10 ini juga tergolong dalam soal pemecahan masalah karena kita juga harus melakukan analisis secara lebih seperti itu. Jadi tidak hanya sekali step, tapi ada beberapa kali. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.